bagi saya ya, nggak terlampau dirame-ramekan menurut saya gitu loh. Karena hal ini bagi saya harus juga diteliti ke dalam, apakah dia benar-benar tidak dihargai adanya kasus dia mengungkapkan sesuatu yang tidak benar di masyarakat. Walaupun bilang ya dia ada pemerasan lah atau apa, kalau saya masuk ke materi saya nggak mau karena saya nggak gitu tahu ya. Walaupun ada dengar-dengar ya uangnya nggak ditransfer ke si Nikita langsung, uangnya adalah diitukan sama pihak siapa namanya Ismail kita itu ya siapa namanya Mail asistennya Nikita. Ya itu masih ada bisa kita katakan argumentasi yang bisa dibangun bahwa tidak murni pemerasannya umpamanya gitu. Tapi saya nggak mau ikut di sana. Yang saya mau lihat adalah kenapa segitu heboh kesannya seolah-olah dia sudah 8 bulan di sana hanya meminta penangguhan saja kok sulit, padahal yang dia mulai itu mengungkap sesuatu yang menurut saya harusnya dilihat sama institusi kepolisian kah, institusi BPOM kah, yang jelas kalau memang fakta itu ada diungkapkan di persidangan bahwa memang ini tidak punya izin. Loh, kalau tidak punya izin, seumpama orang ini tahu, Nikita tahu, dia berarti mengungkap sesuatu kejahatan. Kenapa dia harus seolah-olah fokus kepada duitnya? Gitu loh. Itu menurut saya yang harus perlu jadikan tadi. Gak usah harus repot-repot lah. Ya udah, memang dia sudah ditahan 8 bulan, tapi dia juga perlu minta penangguhan. Toh dia juga nggak akan melarikan diri lagi, nggak akan menurut saya ya. Saya nggak kenal Nikita loh, sorry. Saya juga bukan pernah berurusan dengan dia atau apa. Cuman menjadi menarik pada saat ini menjadi perbincangan gitu. Itu aja dari saya. Bang melihat apa bisnis skincare yang begitu untungnya begitu besar dan akhirnya berujung ke jalur hukum. Abang melihatnya seperti apa tentang hal ini dengan adanya kasus Nikita, adanya pemeras dan segala macam, dari kacamata Abang tentang begitu besarnya keuntungan dari skincare yang berujung akhirnya ke jalur hukum nih Bang? Ya, kalau masalah itu kan masalah bisnis ya, dan memang persaingan bisnis antara satu produk dengan produk lain. Ada juga yang produknya pengen cepat terlihat bereaksi di lapangan, ditambahkanlah zat yang memang berbahaya atau mengandung merkuri atau apa, itu juga pun sering ada terjadi. Tapi kan kita bukan melihatnya bisnis itu menjadi kepentingan dari si terdakwa atau Nikita atau yang sedang dialami. Bukan itu, dia bukan pebisnis itu mungkin menurut saya ya. Tapi dia dituduh melakukan pemerasan karena dia merasa ada hal yang aneh dalam produk ini dan dia lihat ini merupakan pelanggaran. Nah, kenapa kita nggak melihat dulu pelanggarannya apa? Benarkah pelanggaran itu terjadi sehingga mengakibatkan Nikita melakukan atau berniat melakukan itu? Nah, kalau itu benar dan itu memang dibuktikan di persidangan bahwa dia nggak punya, ya harusnya hakim juga menilai bahwa ada niat baik dia juga mengungkap kasus ini. Sehingga ya nggak usah perlu diributkan mengenai dia penangguhan apa tidak gitu loh, menurut saya gitu loh. Kasihlah kalau menurut saya udah 8 bulan juga. Kalau gitu. Kan dia juga punya keluarga atau anak atau orang tua mungkin, saya nggak tahu ya gitu loh. Jadi itu ya dari saya gitu. Kalau lihat hukumnya ya menurut saya di persidangan tadi ya buktikan saja bahwa chat itu tidak sebenarnya. Chat itu dipotong gitu loh. Chat itu dibantah. Itu aja di persidangan. Lawyernya pasti tahu lah, saya rasa gitu loh. Ya bagaimana membela ya.